Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Yoga Stiono dengan NIM 1106060500013. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai project scope management. Langsung saja, untuk definisinya sendiri, project scope management merupakan sebuah acuan agar proyek dapat dilaksanakan sebuah acuan agar proyek yang dilaksanakan dapat mencakup seluruh ruang lingkup dan kegiatan yang diperlukan sehingga produk yang dihasilkan sesuai dengan requirement yang telah ditentukan di awal. Jadi project scope management ini mendefinisikan apa saja yang akan dikerjakan dalam proyek, dan itu berkaitan erat dengan jadwal, biaya, dan scope atau ruang lingkup dari proyek tersebut. Project scope management ini sebenarnya merupakan bagian dari proses yang terdapat dalam PMBOK atau Project Management Body of Knowledge. Langsung saja kita mulai. Nah, sebenarnya dalam Project Scope Management ini ada 6 tahapan. Yang pertama ada Plan Scope Management, Collect Requirement, Define Scope, Create WBS, Validate Scope, yang terakhir adalah Control Scope. Jadi 6 tahapan ini merupakan bagian dari PMBOK. Bisa kita lihat dari sini yang tahapan plan scope management hingga create WBS ini berada dalam tahapan planning, sedangkan tahapan validate scope and control scope ini berada di tahapan monitoring and controlling yang sesuai dengan PMBOK atau Project Management Body of Knowledge. Langsung saja kita mulai. Yang pertama ada plan scope management. Jadi tahapan ini bertujuan untuk menentukan rencana scope atau ruang lingkup dan requirement dalam sebuah proyek. Jadi ruang lingkup tersebut nantinya akan didefinisikan, divalidasi, dan dikontrol. Untuk inputnya seperti ini, ada project management plan, project charter, enterprise environmental factors, and organizational process assets. Terus untuk outputnya nanti dari proses pertama ini akan menghasilkan scope management plan dan requirement management plan yang nantinya akan berguna untuk sebagai input dari tahapan-tahapan berikutnya. Kita mulai ke tahapan kedua, yaitu collect requirement. Jadi tahapan ini bertujuan untuk mendefinisikan dan mendokumentasikan kebutuhan stakeholder. Jadi sesuai namanya yaitu requirement, yang artinya untuk mendefinisikan dan mendokumentasikan kebutuhan dari proyek tersebut. Dan tahapan ini akan menghasilkan dua output, yaitu requirement documentation dan juga requirement traceability matrix. Yang pertama, requirement documentation merupakan deskripsi kebutuhan individu yang disatukan dengan kebutuhan bisnis proyek. Jadi kebutuhan-kebutuhan awal akan disatukan dengan kebutuhan dari bisnis proyek tersebut. Yang berikutnya ada requirement traceability matrix. Maksudnya adalah menunjukkan bagaimana kebutuhan dianalisis, didokumentasikan, dan diatur selama proyek berlangsung. Jadi setelah requirementnya tadi didokumentasikan, maka akan ditunjukkan gimana caranya dianalisis, didokumentasikan, dan diatur selama proyek berlangsung. Dan untuk teknik-teknik yang digunakan dalam collect requirement ini ada beberapa macam. Seperti di sini ada interviews, ada focus group, ada facilitate workshop, dan macam-macam. Untuk inputnya tadi seperti yang telah dihasilkan di fase pertama, yaitu scope management plan, ada juga requirement management plan, seperti itu. Terus yang berikutnya ada define scope. Define scope ini bertujuan untuk membuat detail dari proyek dan produk. Jadi mendefinisikan ruang lingkupnya, kurang lebih seperti itu. Untuk outputnya akan dihasilkan dua hal, yaitu project scope statement, yaitu mendeskripsikan detail kapan proyek dianggap selesai dan bagaimana cara penyelesaian proyek tersebut, serta memberikan pemahaman general terhadap tentang project scope kepada para stakeholder. Jadi project scope management ini mendeskripsikan detail kapan selesainya proyek dan bagaimana cara agar proyek tersebut bisa selesai.
dan memberikan gambaran umum tentang project scope kepada para stakeholder. Terus yang berikutnya ada project document updates. Ini memperbarui beberapa dokumen yang telah dibuat di awal, seperti stakeholder register, requirement documentation, dan requirement traceability matrix, seperti itu. Dan untuk inputnya merupakan output dari proses sebelumnya. Di sini output dari proses collect requirement kan ada requirement documentation dan requirement traceability matrix. Di sini juga, nah, bisa saja yang dihasilkan di proses sebelumnya akan berguna bagi tahapan-tahapan berikutnya, seperti itu. Yang berikutnya ada create WBS atau work breakdown structure. Tahapan ini merupakan penguraian pekerjaan secara hierarki untuk mencapai tujuan proyek dan membuat rincian detail pekerjaan yang diperlukan. Jadi setelah dibuat scope-scopenya, nanti akan di breakdown bagaimana rincian untuk mengerjakan proyek tersebut. Dan di sini akan dihasilkan dua output, yaitu scope baseline. Ini merupakan kelanjutan dari project scope management namun yang telah disetujui, dan scope baseline ini hanya dapat diubah melalui prosedur pengendalian perubahan formal, seperti itu. Dan untuk project document update ini juga memperbarui dokumen-dokumen yang sekiranya perlu diperbarui, kurang lebih seperti itu. Yang proses berikutnya ada validate scope. Validate scope ini tahapan final di mana proyek diserahkan kepada stakeholder untuk diverifikasi. Jadi intinya proses ini merupakan validasi dan verifikasi kepada para stakeholder. Dan di tahapan ini akan menghasilkan 4 output sebagai berikut. Yang pertama accepted deliverables. Jadi merupakan deliverables yang memenuhi kriteria penerimaan secara resmi dan nantinya akan ditandatangani dan disetujui oleh pelanggan, sponsor, dan dilanjutkan ke tahap close project atau phase proses. Yang berikutnya output yang dihasilkan adalah change request, merupakan perubahan atau perbaikan terhadap completed deliverables. Jadi mungkin ada perubahan itu akan diubah di sini, akan masuk di sini. Yang berikutnya ada work performance information. Jadi informasi bagaimana progres proyek dikerjakan, deliverables, dan bagaimana deliverables ini bisa diselesaikan dan diterima. Yang berikutnya ada project document updates, yaitu pembaruan terhadap dokumen-dokumen, seperti itu. Dan tahapan yang terakhir ini merupakan control scope. Jadi setelah divalidasi, setelah dibuat scope-nya, nanti akan dipantau baik mengenai status proyek, ruang lingkup produk, dan mengelola perubahan berdasarkan lingkupnya. Akan dipantau terus dan akan menghasilkan 5 output, yaitu work performance information, yaitu informasi kinerja dalam proyek. Ada juga change request. Yang request ini merupakan perubahan-perubahan terhadap request awal. Ada project management plan updates, merupakan pembaruan project management pada setiap elemennya. Ada juga project document updates yang perubahan dokumen tadi. Ada juga organizational process assets update, yaitu merupakan pembaharuan terhadap aset organisasi. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.